Jumpa lagi dengan saya di acara Kick Andy. Dan di tangan saya ada lukisan wajah seseorang. Kalau saya lihat tampaknya tampan sekali. Menurut saya. Saya nggak tahu menurut penonton di studio maupun di rumah. Jadi ini ada ceritanya. Beberapa waktu yang lalu di acara rekaman di studio, ada seorang penyandang disabilitas, seorang pemuda memberikan lukisan ini untuk saya. Katanya dilukis sendiri. Ya. Nah, namanya atau di dalam tanda tangannya ada tulisannya Art Rodi. Dan sebenarnya pemuda itu ada bersama kita hari ini. Rodi, ya. Terima kasih, ini lukisanmu sendiri ya. Nah, menarik, saya selalu percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak ada yang kebetulan. Semua itu sesuai rencana Tuhan. Nah, yang menarik adalah lukisan ini kemudian ada Rodi di situ, itu terkait dengan apa yang akan saya ceritakan hari ini. Karena di balik cerita Rodi, kemudian Rodi bergabung dengan beberapa penyandang disabilitas lain, ada sepasang suami istri yang terpanggil untuk melakukan perbuatan baik, mendukung teman-teman penyandang disabilitas. Siapa mereka dan bagaimana ceritanya? Mari kita sambut Tommy dan Siana. Baik, apa kabar? Halo Bang, Tommy, apa kabar? Siana, ketemu lagi ya. Iya. Oke, silakan duduk Siana. Tommy. Ini ditaruh di sini ya, supaya sepanjang acara dia ikut terlibat. Yang saya ingin tahu sebenarnya adalah bagaimana cerita sampai Anda berdua terpanggil, terketuk hatinya untuk membantu para penyandang disabilitas. Saudara-saudara kita yang secara fisik mungkin tidak sempurna. Katanya, tapi saya mau klarifikasi. Itu gara-gara nonton acara Kick Andy. Ini ada dusta atau tidak di antara kita ini? Bener Bang, jadi itu terbersitnya idenya pas Januari 2016 Bang. Itu saya nonton acaranya Kick Andy, narasumbernya seniman difabel Pak Sadikin, Part, dan Winda pas itu. Winda yang di Bali ya? Winda di Bali, Pak Sadikin Part di Malang. Melukis dengan hati temanya. Melukis dengan hati episode itu ya, Iya. saya ingat. Terus, apa yang membuat Anda dan Siana tergerak hatinya? Pas itu saya memang berpikir saya kerja udah cukup lama sih Bang di IT ya, background saya. Berapa lama itu? 13 tahun. 13 tahun, Iya. Oke. Terus? Nah, terus saya pas setelah nonton itu kayak ada panggilan, apa sih yang kita bisa lakuin buat teman-teman di luar sana gitu kan. Mereka dengan segala keterbatasannya, mereka masih mau berusaha, kita yang istilahnya ini kita punya kontribusi apa buat mereka gitu kan. Jadi itu mengganggu ya setelah Mengganggu. nonton ya? Dan itu butuh waktu 1 tahun Bang untuk saya jalanin The Able Art dari sejak saya nonton acara itu Bang. Jadi setelah nonton acara itu, apa yang terpikirkan? Saya datengin narasumbernya Bang, Oke, ke siapanya ini? Pak Sadikin. Oh, ini di Malang berarti Malang. ya? Anda ke sana naik apa? Oh kebetulan istri rumah di Pasuruan Bang. Oke, Kebetulan jadi dari Pasuruan naik mobil Naik ke mobil Malang. ke sana, ketok-ketok. Tunggu dulu, Anda bilang kebetulan istri tinggalnya di Pasuruan. Iya. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di... Saya kerja di Jakarta Bang. Oh. Jadi saya rumah di Serpong. Oke, jadi kebetulan aja. Nggak satu rumah ini berarti? Dengan istri. Iya. Tiap 2 minggu sekali Bang, satu rumah. Oh, oke. Pantas saya lihat Anda bahagia sekali. Nah, jadi sejak nonton Anda terketuk hatinya, kemudian mencoba bertemu dengan Pak Sadikin. Ya. Salah satu pelukis itu ya. Iya. Apa yang diperbincangkan dengan Pak Sadikin waktu itu? Saya tanya istilahnya gimana sih Pak? Beliau kan salah satu yang sudah sukses ya Pak ya. Jadi dari sisi ekonomi, dari sisi lukisannya udah cukup sukses. Saya tanya perjalanannya beliau kayak apa, dan di luar sana banyak nggak teman-teman seniman difabel lainnya yang istilahnya
masih hidup di bawah garis kemiskinan seperti itu, dan mereka kesulitan jual lukisan. Dari situ Pak Sadikin cerita banyak, Pak. Jadi dia banyak cerita lah, ternyata masih banyak di luar sana. Dari situ mulai dari beliau kasih banyak channel teman-temannya mereka, Pak Sadikin, yang istilahnya saya datangin satu-satu. Jadi Anda coba hubungi mereka ya? Ya, salah satunya Mas Rodi. Mas Rodi juga Iya. ya. Oke, menarik ya, karena ada Winda di Bali ya. Itu adik kakak juga penyandang disabilitas ya, sehingga sampai sekarang kami masih berhubungan, Agus dan Winda. Agus dan ya. Winda. Nah, dari situ Anda mulai berpikir untuk membantu. Dan Ya. itu membutuhkan 1 tahun sampai Anda membuat gerakan yang namanya Diable Art ya. Diable Art. Baik. Bagi Anda yang hari itu tidak nonton episode Melukis Dengan Hati, saya akan cuplik tayangan berikut ini. Dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan bahwa Anda lahir tanpa tangan tidak membuat Anda merasa rendah diri. Saya mencoba untuk diri saya walaupun cacat, tapi bisa berhidup seperti kayak orang normal. Nah, oleh karena itu saya selalu belajar, dan di rumah itu banyak mahasiswa, dosen, guru seni untuk saling sharing. Lah di situ ilmu-ilmu saya dapatkan. Nah, jika ada penonton acara ini yang juga memiliki keterbatasan fisik dan kemudian merasa frustrasi, merasa Tuhan tidak adil, merasa dirinya tidak berguna, adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada mereka atau keluarga mereka? Sebetulnya kuncinya sangat sederhana, Bang Andi. Tuhan itu maha baik, betul? Nah, jadi tidak ada alasan manusia itu untuk tidak berbuat baik. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sependerita ataupun yang normal pun, berbuat baiklah. Balaslah kebaikan Tuhan dengan suatu kebaikan juga. Ya, itu tadi Pak Sadikin ya yang menginspirasi Anda, juga ada Winda di Bali. Setahun kemudian Anda semakin terpanggil, dan saya dengar bahkan memutuskan untuk berhenti bekerja, betul? Benar. Jadi September 2017 saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan lama saya dan memutuskan untuk full di menjalankan Diable Art. Berarti itu sudah 14 tahun Anda bekerja ya? 13 plus 1 tahun itu? Ya. 14 tahun kemudian berhenti? Iya. Nah, ini menarik, nanti istri ya, Siana coba cerita bagaimana reaksi sebagai istri ketika suami menyatakan aku mau berhenti bekerja. Waktu itu sudah punya anak? Sudah. Nah, apalagi sudah punya anak, untuk membuat gerakan Diable Art untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita penyandang disabilitas ya. Saya nggak tahu bagaimana reaksinya dan bagaimana perjuangan Anda untuk kemudian menjalankan kegiatan usaha untuk membantu para penyandang disabilitas. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Nangis setiap hari. Langsung saya berlutut, saya berdoa, Tuhan, tolong kuatkan saya, beri saya jalan, beri saya petunjuk, apa ini jalan yang kamu tunjukkan untuk saya. Ya, tadi Tommy cerita bagaimana ketika nonton acara Kick Andy Melukis Dengan Hati, melihat ada 2 penyandang disabilitas yang melukis, kemudian terketuk hatinya ingin membantu penyandang disabilitas lainnya, meninggalkan pekerjaan yang sudah digeluti 14 tahun untuk sesuatu yang belum jelas masa depannya ya. Dan saya nggak tahu reaksi istri, nanti kita akan tanya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu bagaimana kegiatan Tommy dan Siana berikut ini. Mengaplikasikan karya lukisan ke dalam berbagai produk terutama fashion merupakan konsep bisnis The Able Art. Namun bukan sekedar lukisan biasa, The Able Art hanya mereproduksi karya-karya lukisan dari seniman Van Gogh.
dan Tia mulai merintis The Able Art sejak 2016 lalu. Ide tersebut muncul saat mereka menonton tayangan Kick Andy yang menghadirkan Sadikin, seorang pelukis difabel. Hanya bermodal konsep bisnis kasar kala itu, Tommy menemui Sadikin untuk menawarkan kerjasama. Mendapat respon positif dari Sadikin, The Able Art mulai berjalan. Suatu hari memang Mas Tommy datang ke rumah dan dia ngetok-ngetok pintu, memperkenalkan diri, cerita bahwa dia melihat sebuah televisi acara Kick Andy. Jadi Mas Tommy bercerita bahwa dia ingin hidup ini kerja bukan untuk diri sendiri, bukan untuk juga keluarga, tapi untuk juga orang lain. Saya orang yang suka belajar dari orang-orang yang lebih, termasuk Mas Tommy. Sehingga saya juga tertarik kenapa saya hidup untuk diri saya dan keluarga, bukan untuk orang lain. Nah, itulah yang saya ingin gabung dengan Mas Tommy, bisa memberikan manfaat kepada orang lain juga. Kerjasama The Able Art dengan para pelukis difabel adalah berupa hak cipta melakukan reproduksi terhadap karya lukisan. Karya lukisan akan difoto untuk kemudian diaplikasikan ke berbagai macam produk, sehingga selain mendapatkan keuntungan royalti, para seniman difabel pun masih bisa menjual karya lukisnya kepada siapa saja. Konsep The Able Art bukan hanya sekedar bisnis semata. Tommy dan Thea memiliki misi untuk memperkenalkan karya-karya lukisan para seniman difabel dan mampu meningkatkan perekonomian mereka. The Able Art juga membina dan merekrut warga prasejahtera di lingkungan sekitar untuk menjahit dan juga memberikan mentoring kepada para seniman difabel muda untuk berkembang. Nah, saya dan penonton di studio, juga penonton di rumah, pasti nggak habis pikir ya, bagaimana Anda nekat meninggalkan pekerjaan yang sudah digeluti 14 tahun, hanya karena ingin membantu penyandang disabilitas, kemudian Anda berhenti dan fokus untuk mengembangkan usaha, apa ini istilahnya, fashion ya, produk-produk fashion, untuk membantu penyandang disabilitas dengan masa depan yang belum jelas. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Anda waktu itu kok nekat meninggalkan pekerjaan? Kenapa nggak disambi atau berjalan bersamaan? Selama setahun itu saya udah berusaha untuk nyambi. Saya datengin pelukis-pelukis, kemudian in paralel juga istri juga produksi gitu kan, dan hasilnya nggak optimal. Gitu, karena memang kita nggak ada yang punya background di fashion, seni, desain, kita nggak ada yang punya background itu. Background Anda apa? Background saya IT, Pak. IT. IT. Oke. Kalau Siana? Ekonomi. Oke. Terus? Nah, dari situ ya pasti untuk belajar sesuatu yang baru, saya pikir perlu totalitas. Kemudian yang meyakinkan untuk all out di The Able Art itu malah istri. Oh, jadi justru istri yang mendorong suaminya untuk fokus di sini? Sebenarnya awalnya itu saya ngetes. Oh, ngetes aja. Kebablasan. Betul. Oke, ngetesnya gimana? Kenapa Anda ngetes aja? Awalnya tuh saya nggak yakin bahwa dia bakalan meninggalkan pekerjaannya untuk sesuatu yang benar-benar dia percaya bahwa itu akan bisa berhasil. Saya sedikit menantang dia, serius atau enggak dalam menjalankan ini. Kalau serius, keluaro. Nggak sampai seperti itu Oh, belum. sebenarnya. Ya. Nggak Terus? sih, cuman saya mengerjakan The Able Art, belajar untuk The Able Art, tetapi nggak totalitas. Hasilnya memang benar, nggak maksimal. Nggak maksimal. Terus? Nggak maksimal. Terus kemudian dia tetap bilang, saya mau keluar loh, nanti bulan berapa gitu, mau keluar. Oh iya, ya sudah. Ini harus jadi, harus jualan, harus mulai. Jualan gimana? Desainnya aja belum selesai. Ya harus dipaksakan untuk selesai. Oh, gitu. jadi waktu
memutuskan mau keluar, ini produk belum benar ini ya. Belum belum jadi, jadi. belum perfect. Suami macam apa Anda ini? Suami yang percaya sama Oh, suami istrinya. percaya pada istri. Oke, terus Anda ada kekhawatiran nggak bahwa, maaf ya, Anda waktu itu anak sudah berapa? 2. Ada kekhawatiran nggak bahwa Anda nggak bisa kasih makan anak, nggak bisa menghidupi keluarga? Ada nggak ketakutan atau kekhawatiran? Nangis setiap hari. Oh, nangis setiap hari. Kenapa Anda nangis setiap hari? Kenapa? Ya, Takut? Tentu saja pasti setiap orang pasti takut. Setiap kali ada keinginan dari suami untuk ngomong, saya mau keluar Langsung kerja. nangis. Langsung saya berlutut, saya berdoa, Tuhan, tolong kuatkan saya, beri saya jalan, beri saya petunjuk, apa ini jalan yang kamu tunjukkan untuk saya. Saya hanya Terus? bisa berbuat seperti itu. Terus ketika dia benar-benar memutuskan bahwa ya saya mau keluar, di situ titik di mana kita sepakat bahwa kita nggak mungkin kembali lagi untuk harus bisa menjalankan the able art. Jadi istilahnya seperti membakar jembatan kita sendiri, Iya. mau nggak mau the able art harus jalan. Kemudian bagaimana mengatasi persoalan, kan produknya belum selesai, terus Belajar, semua thanks to otodidak ini. ya, semuanya otodidak. Baik, jadi ini produknya nih ya. Iya. Apa yang Anda lakukan untuk membantu para penyandang disabilitas ini? Tadi kalau kita lihat, jadi hasil karya mereka, lukisan mereka, itu Anda jadikan produk apa aja? Daily use product. Jadi ada tas sling bag kayak yang dipegang Bang Andi ini, Iya. ada tote bag, ada hijab, kemudian Oh, ada sampai hijab juga ya? Iya, ada Ini hijab ya. juga. Boleh kasih lihat? ke Terus habis penonton? itu ada pouch, terus itu Ini untuk ada sleeve laptop, itu prototype yang dilukis sama teman kita Ado yang di pojok. mana aduh. Nah, kemudian Anda ingin mengembangkan itu terutama hijab ya. Waktu itu saya dengar cerita, Anda minta dikenalin sama seseorang yang punya pengalaman karena kalian berdua belum punya pengalaman. Iya. Nah, baru bertemu dengan Septia. Iya, Mbak. Iya, Iya. Septia ada di sini. Coba Septia ceritakan pertemuanmu dengan Tommy dan Siana bagaimana awalnya? Ya, jadi waktu itu saya punya teman, dia mau kenalan gitu, mau diskusi soal hijab gitu, soal fashion hijab gitu. Oh oke. Kita ketemu di mall gitu, terus pas ngelihat, wah yang nanya kok bapak-bapak ya. Lebih aneh lagi nih Lebih bapak-bapak aneh nanya lagi, hijab. Mau ngurusin hijab ya. Iya, ya udah terus akhirnya ngobrol. Nah di situ ternyata ini bukan sekedar hijab gitu. Jadi memang Pak Tommy cerita banyak soal diable art gitu, soal konsepnya diable art. Kita ngobrol cukup lama ya, sekitar 2-3 jam gitu. Jadi benar-benar cerita detail konsepnya diable art itu seperti apa gitu. Dan ya itu menarik sekali sih buat saya gitu. Apa yang menarik waktu itu? Yang utama adalah ya konsep social enterprise-nya gitu. Jadi Kewirausahaan sosial ya. iya, jadi ini pertama kali saya dengar ada konsep bisnis yang hybrid gitu, di mana di satu sisi ya kita tetap mencari profit untuk keberlangsungan perusahaan gitu, tapi di sisi lain juga ada aspek sosialnya gitu untuk membantu seniman difabel. Dari sisi Anda sendiri melihat dampak yang ditimbulkan dengan kegiatan kalian di Able Art ini apa saja yang sudah mulai terlihat atau terasa? Iya, bagus ya. Jadi positif banget, terutama untuk rekan-rekan seniman. Awalnya kan kita pikir ini di Able Art ini bisa memberikan penghasilan tambahan untuk para seniman difabel. Tapi ternyata di luar itu para seniman itu juga mereka menjadi merasa lebih dihargai gitu karya-karyanya gitu, lebih dikenal dan mereka juga menjadi lebih percaya diri. Percaya diri ya. Iya gitu, dan buat saya pribadi bisa mengenal pribadi-pribadi seperti ya para seniman difabel seperti Rodi, Ado itu pengalaman yang luar biasa sih. Oke, terus kemudian bagaimana pembagian keuntungan atau pemasukannya ya? Masukannya jadi kita sharing profit modelnya. Iya. Jadi 55% keuntungannya kita akan share ke pelukis sebagai royalti mereka. Iya. Kemudian 5%-nya dari semua pelukis kita akan kumpulkan jadi satu funding basket. Iya. Yang itu akan kita belikan tools untuk melukis, menggambar, untuk seniman-seniman difabel yang baru mau belajar dan lukisannya belum bisa untuk kita repro karena
quote unquote belum bisa siap. dijual, belum menjual. Jadi toolsnya itu kita belikan dari 5% profit kita itu dari semua pelukis kita kumpulkan, dan 40%-nya untuk marginnya Diable Art. Logonya Diable Art ini ada hati, terus ada apa, lilin ya nih? Lilin. Ada maknanya nggak ini? Iya. Jadi hati itu melambangkan kehidupan kita. Kalau lilin itu melambangkan terang. Jadi kehidupan kita itu minimal harus jadi terang sekecil apapun bagi teman-teman kita, bagi orang lain. Itu kita harus bisa jadi terang bagi sesama kita. Baik. Ya. Nah, kalau ada yang tertarik mau beli tadi bisa di Instagram, nama Instagramnya apa? Diable Art. Diable Art gitu Ya. aja ya. Diable Diketik Art, sambung. akan keluar. Keluar. Nah, kita bisa beli online gitu. Ya. Sudah dipasarkan melalui marketplace online mana aja? Di beberapa e-commerce sudah dipasarkan, dan di websitenya Diable Art juga udah bisa transaksi di situ. Juga bisa ya. Oke, mudah-mudahan banyak orang yang tergerak hatinya juga untuk mendukung apa yang Anda lakukan. Perbuatan baik harusnya mendapat dukungan dari semua orang. Baik, saya dengar Anda berdua membawa beberapa produk, ya, karena beberapa saja, maka sudah diundi. Ada 20 orang atau penonton yang hadir di studio yang beruntung mendapatkan produk-produk dari Diable Art. Siapa yang beruntung? Mari kita lihat di layar. Ya, ini dia. Hadiahnya nanti bisa diambil setelah acara ini. Dan saya dengar Anda juga mau kasih saya apa? T-shirt, Bang. Oke. Iya, ini dia t-shirtnya. Saya beruntung sekali dapat. Ya. Sekali lagi Siana, terima kasih sudah berbagi cerita di acara Kick Andy. Terima kasih Tommy. Terima kasih, Bang Sukses Andy. selalu. Terima kasih semuanya juga. Baik, setelah ini saya akan bercerita tentang seorang perempuan yang memilih menikah dengan pemuda tunanetra. Tapi bukan kisah percintaan mereka yang akan saya ceritakan, tetapi apa yang dilakukan oleh pasangan ini. Apa itu? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Iya. Kebetulan saya tidak pernah cari yang sempurna. Kebetulan. Loh, Tidak pernah ada bayangan suami sempurna, itu tidak ada. ini kisah seorang perempuan yang memilih menikah dengan pemuda tunanetra dan bersama-sama mereka melakukan beberapa kegiatan untuk menolong orang lain. Seperti apa kisah mereka? Mari kita sambut Indah dan Windoyo. Wow, jadi Mbak Indah, Mas Windoyo, dan bonusnya. Iya. Yang kecil memperkenalkan diri, siapa namamu? Gilang. Gilang. Iya, jangan marah Gilang, aku tanya baik-baik. Oke. Gilang asalnya dari mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi betul dari Banyuwangi. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Windoyo, boleh tahu Anda tidak bisa melihat sejak lahir atau setelah dewasa karena kecelakaan, sakit atau apa? Sejak usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun. Kenapa? Apa itu campak gitu ya, ada sakit campak gitu kan. Setelah usia 15 tahun, saya mengalami kebutaan total. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke sekolah luar biasa atau SLB gitu kan. Begitu. Sampai SMA. Sampai SMA. Tamat atau tidak? Alhamdulillah. Tamat. Jadi Mbak Indah waktu bertemu dengan Mas Windoyo ini sudah tahu bahwa Mas Windoyo tidak bisa melihat. Oh, pertama nggak tahu. Oh, Iya. ini menarik. Iya, Sabar. pertama nggak tahu. Pertama tidak tahu, bagaimana Iya. ceritanya? Jadi saya ini kan pengelana. Ya, waktu- Pengelana. Tunggu dulu, pengelana itu maksudnya apa? Maksudnya pindah-pindah aja gitu. Oh iya. Ketika pulang ke Banyuwangi, Iya. saya mulai belajar jadi jurnalis. Iya. Di sebuah pelatihan saya
Telat datangnya, sudah telat gitu saya lihat di dalam ruangan ada orang songong. Songong. Di dalam ruangan pakai kacamata hitam. Oh, nggak masuk akal lah ya. Iya, nggak masuk akal. Mana ada di dalam ruangan kok pakai kacamata hitam. Iya. Terus? Jadi kata teman-teman, Tunggu dulu, Gilang ketawa Gilang. Iya. jadi kemudian waktu saya kasih tahu teman saya bilang kayaknya itu buta. Karena saya orangnya suka penasaran ya, saya tanya, maaf mas buta ya? Loh? Terus? Ya itulah kenalan terus. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa saling jatuh cinta? Atau siapa yang lebih dulu jatuh cinta? Mas Win jatuh cinta nggak? Saya mengagumi Mas Win. Saya kenal beliau punya kelebihan yang luar biasa. Dan kemudian saya nampaknya yang jatuh cinta duluan. Yeay. Tunggu. Maaf ya, setiap orang ya baik laki dan perempuan tentu mengharapkan dia akan mendapatkan pasangan hidup yang secara fisik dan mental sempurna. Nah, apa yang membuat Mbak Indah waktu itu jatuh hati dan bahkan lebih jauh bersedia untuk menjadi pasangan hidup? Apa yang paling dikagumi atau apa yang membuat Mbak Indah yakin bahwa inilah pria yang tepat untuk aku? Kebetulan saya tidak pernah cari yang sempurna. Kebetulan. Loh, Tidak pernah ada bayangan suami sempurna, itu tidak ada. Dan yang saya melihat dari sekian teman baik saya, Mas Win adalah salah satu orang yang terkuat. Baik secara keteguhan hatinya, kecerdasannya, kemampuan menangani emosinya. keren. Ya, baik. Mas Win, kenapa senyum-senyum? Ya kalau nangis nanti gimana ya? Baik ya. Jadi saya mengundang Mbak Indah dan Mas Win bukan untuk cerita soal percintaan ya. Tapi lebih kepada setelah menikah atau bahkan sebelum menikah ya, Anda berdua aktif untuk membantu orang lain. Dan setelah menikah, perbuatan itu bukannya berhenti, reda, bahkan bertambah-tambah. Itu yang kami ingin dengarkan, cerita bagaimana Anda suami istri melakukan banyak kegiatan untuk membantu orang lain. Tapi sebelum sampai di situ, kita lihat dulu aktivitas Anda berdua berikut ini. Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Ketidaksempurnaan fisik bahkan dianggap hambatan dalam melakukan kegiatan. Hal inilah yang membuat pasangan Nur Hadi Windoyo dan Indah Catur mendirikan komunitas Aura Lentera. Bersama anggota-anggota komunitas difabel, pasangan yang menikah pada tahun 2007 ini gencar membantu penyandang disabilitas untuk melakukan banyak hal agar tidak bergantung pada orang lain dan hidup mandiri. Seperti yang dilakukan baru-baru ini, Indah dan Windoyo memperkenalkan anak-anak penyandang disabilitas pada bandara. Mereka mencoba fasilitas bagi difabel yang ada di Bandara Belimbing Sari, Banyuwangi. Komunitas Aura Lentera juga sedang mengembangkan robot CNC yang bisa membantu tunadaksa untuk menjalankan usaha ukiran kayu. Dengan apa yang dilakukan, Windoyo dan Indah berharap kaum difabel percaya diri dan bisa bersaing dengan orang normal.
Sekarang yang saya dengar Anda berdua kan aktif melakukan berbagai kegiatan sosial ya. Bisa cerita kegiatan apa aja yang sekarang ini sedang dilakukan? Sejak awal kami advokasi. Kemudian kami juga tidak membuka seperti orang-orang yang membuka tempat untuk teman-teman beraktivitas, kami yang datang. Hal-hal sederhana ya yang kami lakukan. Nah awalnya saya dengar aktif di radio ya untuk memberikan informasi kepada penyandang tunanetra ya. Tidak hanya tunanetra. Oh semuanya penyandang disabilitas. Kami membuat iklan layanan masyarakat misalnya tentang hak difabel dalam dunia kerja. Kemudian terkait dengan pemilu, hak mereka apa saja. Kemudian hal-hal yang terkait dengan teman-teman difabel, tidak hanya tunanetra. Kalau hak para penyandang disabilitas apa yang sekarang ini diperjuangkan dan belum terpenuhi? Misalnya 1% kuota di perusahaan-perusahaan yang besar ya. Harus BUMN. mempekerjakan penyandang 1%. disabilitas 1% ya. Nah itu yang belum berjalan dengan total ya saat ini. Kemudian fasilitas, aksesibilitas di tempat-tempat pelayanan publik belum semuanya. Mau tidak mau itu kan harus kita akui ya. Dan kita sedang berupaya agar ini total. Tapi alhamdulillah di Banyuwangi sudah ada perda tentang disabilitas. Fasilitas aksesibilitas juga sudah mulai berbenah luar biasa. Kalau komunitas Aura Lentera ini apa ini? Komunitas apa dan apa yang dikerjakan melalui atau apa tujuan dari pembentukan komunitas ini? Satu, pengembangan teknologi yang seperti tadi sudah ditunjukkan untuk teman tunadaksa tadi ya, untuk tunarungu. Kemudian advokasi, baik itu pendidikan atau persoalan-persoalan lainnya. Kemudian kami juga memproduksi audio baik itu yang kita siarkan di radio-radio komunitas jaringan, Sandiwara Radio, kemudian iklan layanan masyarakat, juga program audio dongeng-dongeng untuk teman-teman kami juga. Nah kemudian kami juga melakukan sosialisasi bekerja sama dengan. Sosialisasi apa ini? Misalnya pemilu. Pemilu ini apa tingkat kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman penyandang disabilitas? Kalau bagi yang tunanetra bagaimana ya nyoblos pilihannya? Alhamdulillah sekarang sudah ada template ya, sudah sejak lama. Cuman ya kadang-kadang perhatian. Ini braille gitu ya? Iya, perhatian dari penyelenggara pemilu di daerah yang kurang aja untuk menyebarkannya. Pelaksanaan distribusinya yang kadang-kadang tidak merata ke titik-titik di mana ada teman difabel di sana. Kemudian untuk teman-teman yang tunadaksa pakai kursi roda kurang aksesibel masuknya misalnya. Nah, kemarin waktu di sosialisasi itu masih ada yang bilang, wis nyoblos iki ae timbang kangelan gitu. Artinya mereka diarahkan gitu. Oke. Yang baik yang nyoblos ini aja daripada ada kesulitan. Ya. Jadi sudah diarahkan oleh pendamping atau orang yang di TPU. Ya, menganggap dirinya pendamping gitu. Oh, menganggap dirinya pendamping. Itu yang kami coba mengingatkan kembali. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Menarik ya. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana pengalaman ya Mas Windoyo. Karena sebagian para penyandang disabilitas masih banyak yang merasa ya bahwa Tuhan tidak adil ya, merasa sedih, terpuruk, tidak bangkit, tidak ikut gembira seperti teman-teman yang Anda ceritakan. Jadi masih ada juga yang seperti itu. Nanti bagaimana cerita Mas Windoyo bisa bangkit? Karena pernah bisa melihat, kemudian buta total, dan bahkan bukan bangkit untuk dirinya sendiri, tapi bangkit untuk membantu orang lain bahkan. Nah, bagaimana ceritanya nanti Mas Win ya? Kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Kiri gitu kan. Terus Anda jalan ke kiri, nyemplung. Nah, akhirnya saya merasa orang ini mau nolong saya apa mau matikan saya gitu kan.
Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Handy, masih bersama Windoyo dan Indah serta Gila. Mas Win, saya selalu penasaran ingin tahu kalau ada penyandang tunanetra, penyandang disabilitas yang bisa berprestasi, bisa bangkit, ya, menginspirasi orang lain. Karena saya bertemu juga dengan beberapa penyandang disabilitas yang masih sedih, berkecil hati, ya, menganggap Tuhan tidak adil. Nah, kalau Mas Win sendiri bagaimana mengatasi ketika sampai usia 7 tahun masih bisa melihat, ya? Iya. Kemudian buta total pada usia 15 tahun. Nah, bagaimana Anda sendiri menguatkan hati Anda untuk bisa bangkit? Sebetulnya memang yang paling utama yang harus dimiliki oleh teman-teman difabel itu adalah keluarga yang mau mengakui bahwa difabel itu mampu. Itu dulu. Jadi dukungan keluarga Dukungan penting, keluarga itu sangat penting karena mereka kelompok masyarakat terkecil yang artinya bersama teman-teman difabel setiap hari gitu ya, siang malam gitu. Anda mendapat dukungan dari keluarga? Kedua orang tua luar biasa. Dukungannya berupa apa sebenarnya yang paling dibutuhkan pada saat-saat awal? Pada saat-saat awal kedua orang tua saya tetap memberikan beban pada saya untuk beraktivitas atau untuk bekerja gitu kan. Kan kondisinya pada saat itu ya kondisi perekonomian memang ini ya namanya di desa gitu kan. Jadi agak memang sulit. Lalu saya tetap disuruh untuk kerja, disuruh ini bantu Jadi orang tidak tua. diperlakukan Tidak beda lagi gitu, tidak? Itu jadi memang pada saat itu sempat rasanya apa kalau orang Jawa itu ya mangkel gitu ya. Mangkel, jengkel. Iya jengkel gitu. Kok saya udah seperti ini masih disuruh kerja, suruh apa gitu. Ternyata itu Ternyata setelah saya artinya dewasa, ya ucapan dan ungkapan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua dan keluarga. Karena kepercayaan mereka lah saya bisa menghadapi tantangan gitu dan mengajak teman-teman difabel lainnya untuk bisa berdaya. Jadi, nah bahkan saya dengar cerita bahwa Mas Win ini dalam konteks belajar itu semangat sekali ya. Iya. Sampai-sampai pernah menjual atau menggadaikan sepeda motornya. Bagaimana ceritanya Mas Win? Jadi memang awalnya kan saya dulu waktu masuk di sekolahan gitu kan kalau lihat kan nggak bisa ya dengar ada teman-teman kok bisa pakai komputer orang-orang yang bisa melihat saya itu pingin gitu. Lalu ada salah satu ini ya tamu dari lembaga dari Jakarta juga teman-teman dari Mitra Netra. Jadi dia pakai komputer gitu. Saya tanya ke teman gitu, itu orangnya gimana? Oh ini yang datang tamunya buta gitu, tapi dia bisa pakai komputer. Nah, dari saat itu saya penasaran. Kok bisa? Kok bisa ya? Berarti saya bisa gitu kan. Akhirnya saya kita gadein gitu motornya. Gade sepeda motor? Gade sepeda Untuk motor. apa? Untuk sanggup belajar ke Jakarta waktu itu. Oh jadi akhirnya Anda mau belajar ke Jakarta? Akhirnya saya belajar ke komputer Jakarta. ini? Iya. Untuk tunanetra? Untuk tunanetra. Belajarnya Adanya gratis. di Mitra Netra waktu Iya. itu ya? Iya. Iya. Terus? Lalu setelah beberapa... Ini setelah menikah atau belum ini? Sudah menikah. Istri mengizinkan? Berdua kami. Ya, Oh berdua belajarnya? Iya. Oh, berdua. menjual sepeda motor? Iya, saya mendampingi. Jadi motor digadein itu juga ya kan seizin saya. Oh iya, Kan iya, tukang istri. gadenya di sini. Betul, betul. Jadi itu upaya yang Anda lakukan ya untuk meningkatkan kualitas diri sendiri ya. Jadi apa dampak yang sudah mulai terlihat atau terasa dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Indah dan Mas Win serta teman-teman yang lain di gerakan atau komunitas Aura Lentera ini? Akhirnya sekarang ini ya alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah penyikapan masyarakat kepada teman-teman difabel di Banyuwangi sudah semakin ramah dan mereka semakin bisa menempatkan. Kadang begini, ada satu kejadian saya ini menghadap ke sana kan, maka kanan saya di sini
Kayak gitu ya. Tapi ya bagi orang yang menghadap ke saya, kanan kirinya kan berbeda. Jadi pada saat saya berjalan berarah ke sana, ada orang yang menghadap ke saya, kiri gitu kan. Kiri itu konsepnya mereka, bukan konsep kami, bukan kiri kami. Iya. Nah ini bahaya gitu kan. Terus Anda jalan ke kiri nyemplung. Nah, akhirnya saya merasa orang ini mau nolong saya apa mau matikan saya gitu kan. Kan gitu. Karena ketidaktahuan ya. Itu. Jadi, termasuk saya baru tahu dulu kalau ada orang maaf tunanetra mau nyebrang gitu kan, saya main pegang tangannya, saya geret aja gitu. Iya. Maksudnya ikut aja saya. Ternyata salah itu ya. Justru Bahaya. harusnya dia yang memegang saya ya. Iya. Betul. Nah itu hal-hal yang kecil yang kita nggak tahu. Betul, betul. Oke. Dan juga kadang-kadang ini yang membuat teman-teman difabel itu merasa selalu diakali. Artinya selalu dibodohi. Padahal yang kami berikan pemahaman pada teman-teman difabel, masyarakat umum itu kadang-kadang inginnya menolong tapi jalannya yang salah gitu loh. Karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Nggak tahu Jadi caranya. makanya mari bersama-sama kita berikan kita berbagi ilmu gitu. Kita berbagi ilmu yang difabel, berkomunikasi dengan teman-teman yang umum, dan teman-teman yang umum jangan merasa canggung. Difabel itu gak gigit kok. Iya. Tapi omong-omong saya penasaran ini, kalau dalam bayangan Mas Windoyo ini, saya orangnya seperti apa? Bisa dilukiskan nggak? Saya nggak bisa melukiskan kalau gitu, Mas. Jadi Tapi ya ada gambaran nggak saya seperti apa ini? apa ya gambarannya ya? Saya rambutnya panjang, pendek, keribu atau apa? Nggak ada rambutnya kayaknya deh. Bukan saya yang bisikin sudah ya. ada bocoran ini. Sudah ada bocoran. Baik, ke depan. Itulah kehebatan saya, jadi bisa mendengar yang bocor-bocor itu. Masih tanya orangnya kayak apa sih? Terus istri jawab, udah nggak usah dipikirin, botak. Baik, ke depan apa yang ingin Anda lakukan, ingin Anda wujudkan berdua untuk membantu teman-teman penyandang disabilitas? Impian kami satu, membuat sekolah komputer gratis untuk teman-teman difabel di Banyuwangi. Yang Mudah-mudahan Amin. bupatinya Pak Aswaranas, karena saya ke Banyuwangi kemarin ngobrol lama sama beliau di rumah di Pendopo sampai jam 12 malam ya. Nah, dia pasti punya mimpi yang sama untuk mengakomodasi penyandang disabilitas atau teman-teman difabel. Itu apa komputer terus? Yang kedua, adanya radio komunitas difabel yang sudah Mati suri. gitu ya. suri. Kami ingin Karena ada persyaratan SNI yang tidak SNI. terpenuhi ya. Kenapa itu dua hal ini kami Ingin jadi wujudkan. impian dan kami ingin wujudkan. Karena untuk yang sekolah komputer, bagaimana kita tidak hanya omong doang, tidak hanya minta mana kuota saya, tapi kita upgrade difabel untuk bisa menjadi berdaya. Maka kalau kita minta pekerjaan kan wajar kalau kita bisa kerja. Baik, terima kasih Mas Win, Mbak Indah ya sudah berbagi. Gilang juga terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Candy. Dan katanya ada titipan dari teman-teman Iya. ya. Satu hal yang pasti, Iya. kami bukan single fighter. Teman-teman kami itu yang komunitas Wong Gendeng tadi itu adalah orang-orang yang hebat, yang punya inisiatif luar biasa. Kami datang ke sini pun langsung dijahitin baju, dibawain oleh-oleh. Jadi boleh ya, hebat Bang Andi, betul. ini oleh-oleh dari teman-teman, dari Bunda Desi. Kayaknya senang ya kalau ada tamu-tamu seperti ini ya. Saya tiba-tiba dapat banyak sekali rezeki ya. Iya. Rezeki anak soleh memang nggak kemana-mana. Kemudian terima kasih. Killing Osing, ada Killing, filosofinya bahwa iya. kincir angin atau killing ini untuk selalu mengingat Tuhan, mengingat hal-hal baik dalam kehidupan. Amin. Terima kasih. Sampaikan salam saya buat teman-teman di Banyuwangi ya. Semoga apa yang dilakukan terus berkembang dan semakin banyak orang mendapatkan manfaat ya. Terima kasih. Berikutnya cerita tentang sepasang suami istri. Mereka pernah sukses, kemudian bangkrut. Konon katanya saat ini mereka jualan mie gerobak. Tetapi anehnya, justru ketika bangkrut jualan mie, mereka malah bahagia dan banyak membantu orang lain. Apa yang terjadi? Ikuti terus Kick Candy. Alhamdulillahnya saya punya istri yang luar biasa banget ya. Biarpun saya banyak utang, dia nggak pernah tinggalin saya.
cerita tentang pasangan suami istri ini juga unik. Karena dulu pernah sukses, bangkrut, bahkan sampai pada titik nadir. Mencoba bangkit dengan jualan mie di gerobak. Tapi yang menarik tadi adalah mereka justru merasa inilah saat yang paling membahagiakan dalam hidup mereka karena mereka membantu banyak orang. Apa yang dilakukan pasangan ini? Mari kita sambut Awan Gunawan dan Dinda Marlina. Wow. Kang Awan. Sama Dinda, terima kasih. Silakan duduk. Anda berdua ini sebenarnya berasal dari mana? Karawang. Nah kemudian apa betul sekarang jualan mie gerobak? Iya, jualan bakmi. Jualan Bakmi ayam. bakmi? Iya. Bakmi ayam. Enak nggak itu? Banget. Oh banget. Tunggu dulu, apa dulu pernah sukses itu benar atau enggak? Malu ya kalau bilang sukses, cuman pernah punya beberapa toko ya. Oke, Gitu. artinya kehidupan bagus lah ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar Anda berdua sekarang udah jadi bintang baru di media sosial ya? Iya, betul. Oh iya betul. Jadi Anda nulis apa sebenarnya sih? Saya curhat di Facebook. Toko gue tutup guys, gitu. Emang gue pikirin guys. Iya, Oke, jadi toko gue Anda tutup curhat. guys, gitu. Terus? Di like 10 orang. Oke, lumayan. Besoknya mobilnya gue jual guys buat bayar utang. Di like 100. Iya. Oke, terus? Besoknya motor gua ditarik leasing guys. Hore kata gak gitu. Loh. Di like 1000. Iya. Makin menderita like-nya makin Kelihatannya banyak makin ya. menderita, iya. Makin menderita Iya. makin banyak orang yang like ya. Iya. Oke, terus? Tunggu. Dari tadi saya lihat kenapa Anda pegangan terus tangan itu genggam. Gak bisa jauh, Bang. Gak bisa jauh. Iya, walaupun semeter. Tunggu dulu, kalau saya sama istri, itu memang kalau di mall saya gandeng betul. Iya. Sebab begitu saya lepas, dia belanja. Anda menulis itu ya? Iya. Hal-hal yang kelihatan sepele betul itu ya? Iya, karena ternyata yang ngalamin buka Kejadian. usaha, gagal usaha, bangkrut, Iya. itu nggak cuman saya aja. Banyak di luar sana yang mengalami hal yang sama, cuman mereka merasa malu buat ungkapin itu di medsos gitu loh. Dan belakangan saya lihat ada buku ini ya. Ada 2 buku yang ternyata Anda berdua. Ini lihat Brad Pitt tulisannya begini tapi Brad Pitt. Iya. Nicole Kidman-nya juga begini nih ya. Ini hasil karya Anda berdua. Betul. Akhirnya jadi buku. Iya. Nah kalau Pakor, ini Pakor Story. Pakor itu apa? Papa Korel. Saya papanya, Iya. itu Korelnya. Mana Korel? Itu yang lagi ngantuk. Korel. Sama siapa sampingnya Korel? Bagaimana? Sampingnya Korel siapa? Kamu siapa ya? Oh, itu Kilau, anak yang kedua. Anak kedua. Emang anaknya berapa sekarang? 3, 3. Yang terakhir namanya siapa? Piuy. Nah, sebelum Anda penasaran lebih jauh, mari kita simak dulu kehidupan mereka berdua berikut ini. Awan Gunawan, pemilik usaha bakmi bernama Pakor, singkatan dari Papa Korel, kerap membagikan cerita menarik di halaman Facebooknya. Salah satunya, cerita ketika Iin Marlina istrinya berperilaku aneh yang diunggah pada bulan Mei 2018 lalu. Lebih dari 69.000 like dan 84.000 share yang membanjiri postingan Awan tersebut. Berkat tulisannya di Facebook, banyak orang yang tidak hanya bersimpati kepadanya, bahkan menjadi hiburan cerita inspiratif bagi followernya. Tidak sampai di situ saja, dari tulisannya tersebut, kini sudah menjadi gerakan sosial yang donaturnya telah tersebar di berbagai daerah. Awal saya kenal Pakor tuh dari Facebook. Kayak cerita-ceritanya nyelenehnya dia gitu kan ya, Mas. Kayak cerita kehidupannya dia yang real, tentang dia yang nggak punya duit, tentang dia yang bangkrut, tentang dia yang rekrut anak jalanan. Pas ketemu sih ya ternyata benar ceritanya, sama apa yang dia ceritakan di Facebook sama kehidupan nyatanya ya benar.
betul-betul seperti itu. Kayak yang rumahnya dikontrakan gitu kan. Yang ruangannya ya cuma, dia kan foto cuma di ruangan itu aja ya. Emang itu aja ruangannya gitu. Emang cuma segitu. Awan dan Iin selalu membantu orang-orang yang dalam kesulitan, diantaranya gelandangan, pemulung, anak jalanan, pengamen, serta anak-anak putus sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Kepada Om Awan, kebetulan beliau kan senang dengan kegiatan-kegiatan pelayanan sosial. Jadi Om Awan ini datang menemui saya ke kantor LK3, menceritakan apa yang selama ini dia kerjakan. Dan saya respect sekali dengan kegiatan beliau, sehingga saya mengajak beliau untuk bergabung dan beliau sangat senang sekali. Akhirnya kami bergabung untuk memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada masyarakat. Di balik ceritanya yang kocak dan menghibur, rupanya tersimpan cerita sedih tentang usaha Awan di bidang IT, percetakan dan kuliner yang bangkrut di tahun 2013 silam akibat gaya hidupnya yang berlebihan hingga meninggalkan hutang ratusan juta rupiah. Kini kisah Awan beserta istrinya telah ditulis dalam sebuah buku yang diberi nama Pakor Story. Awan berharap dari tulisannya ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, dulu kan bisnis Anda lumayan lah ya, udah punya 3 toko ya. Toko apa ini ya? Pertama buka percetakan, gagal. Terus buka warnet, gagal. Tunggu dulu, kenapa saya undang Anda kalau gagal dulu ya? Nah, Ini siapa tadi yang milih narasumber ini? Ini pasti ada salah pilih, minta maaf ini penonton, minta maaf ini. Ini cerita kok gagal melulu. tapi kan ada yang ketiga, Oh, ketiga apa? buka kuliner. Berhasil. Oh, alhamdulillah bangkrut tuh. Habis semuanya. Iya, Jadi, iya. tapi kenapa Anda kok bisa gagal terus itu waktu itu? Setelah dievaluasi, pertama saya kurang fokus dalam berusaha ya. Jadi tadi kan dibilang percetakan, ada warnet, ada Iya. kuliner, ikut MLM juga gitu kan. Jadi waktu saya habis untuk mengelola bisnis-bisnis baru. Beberapa nggak saya kuasain bahkan. Cuman coba-coba aja karena ikut tren ya. Iya. Ini lagi rame, saya buka kayak gitu. Terus yang kedua karena hutang dan riba ya gitu. Karena gali lobang tutup lobang ya. Yang ketiga, saya nggak dengar apa yang orang tua saya bilang gitu. Ternyata tetap doa orang tua, ridho orang tua yang paling mesti kita dengerin. Nah, lalu bagaimana bisa bangkit kembali? Lepas dari, maaf ya, sekarang jualan mie. Iya, iya. Bagaimana cara Anda bertahan dan bangkit? Bisa ceria seperti sekarang. Kalau orang bangkrut biasanya bunuh diri. Kenapa Anda nggak bunuh diri? Ini nasihat yang salah lagi nih. Iya, iya. Iya, oke. Bagaimana caranya bangkit waktu itu? Oh, ini nih biang keroknya. Gimana? Apa peran istri di sini? Jadi waktu saya bangkrut, saya banyak utang tuh. Alhamdulillahnya saya punya istri yang luar biasa banget ya. Gitu. Biarpun saya banyak utang, dia nggak pernah tinggalin saya. Karena utang saya pakai nama dia semua. Iya. Iya. Bukan karena setia ya? Bukan. Oke, terus? Dulu waktu saya banyak usaha tuh, saya sama istri jauh, sama anak jauh gitu kan. Berangkat habis sholat subuh, pulang jam 2 pagi gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang, Kanda antrin dong ke pasar. Dinda takut ke pasar banyak begal gitu kan. Dinda antrin Dinda kondangan dong gitu. Cuman saya nggak pernah ada waktu kan. Dengan alasan, gue kan kerja keras begini kan buat bahagiain lu. Saya bilangnya kayak gitu. Padahal dia nggak bahagia. Oke. Menarik. Banyak orang yang bekerja katanya demi keluarga, tapi anak dan istri telantar ya. Iya. Tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang. Nggak ada waktu ya. Jadi saya belajar hari ini kepada pasangan yang lebih muda ini. Oh iya. Karena yang saya ceritakan tadi itu saya. Kelihatan. Iya. Apa? Kelihatan. Keluar. Ayo. Jangan. Belum selesai. Ini udah berapa lama dagang mie? Udah 2 tahun. Ini mie gerobakan gitu? Betul. Udah punya berapa gerobak sekarang? Iya, tinggal satu-satunya itu pun kami pertahankan karena yang jaganya itu dia anak yatim ya. Apa itu alasannya untuk bisa sampai sekarang masih Betul, ada? karena kalau secara profit nggak ada profitnya.
gitu. Bakmi kami cuma terkenal di awal-awal aja karena berkat medsos ya, viral. Jadi bakmi kami itu gratis setiap hari makan bakmi pakor untuk ibu hamil yang dihamili oleh suaminya sendiri. Oke, yang dihamili oleh orang lain nggak akan boleh, nggak boleh. Ya? Jadi buat yang pengen bakmi gratis, hamilah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, sampai di situ dulu karena ini saya belum lihat kisah sukses ini. Tapi sebelum cerita tentang bagaimana Anda dengan segala keterbatasan ternyata banyak berbuat baik. Nah, itulah yang akan kita dengarkan di sesi berikutnya. Kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Saya agak terganggu, Anda terlalu lama nih pegangan ini, bisa lepas sedikit nggak? Sebentar aja, sebentar. Di tengah keterbatasan, ya, setelah bangkrut, mencoba bangkit, di dalam situasi itu justru Anda berdua merasa bahagia karena ternyata bisa membantu banyak orang. Nah, saya dengar awal mulanya itu ketika Anda bertemu dengan seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa, ya, yang kemudian punya anak 5 tahun. Apa yang terjadi waktu itu? Kejadiannya tuh bulan Mei atau Februari 2017 kalau nggak salah. Waktu itu saya lagi belanja ke pasar, terus ketemu ada ibu-ibu depresi jalan kaki, di belakangnya ada anak kecil 5 tahun. Nah, terus saya kejar si ibu itu sambil gendong anaknya yang ketinggalan. Saya tanya tuh, "Bu, ini anaknya ketinggalan," gitu. Dia bilang, "Iya, nggak apa-apa, udah biasa dia mah," sambil ketawa-ketawa. Ketika saya ngobrol sama ibu itu, banyak orang-orang di sekitar bilang, "Jangan deketin, nanti ditimpukin, nanti digigit," kayak gitu. Cuman saya ngerasa biasa aja, saya ngerasa dia kayak saya gitu. Terus di situ saya tanya, "Tidurnya di mana?" "Di emperan sini setiap hari." Terus dia cerita kalau malam dia tidur di belakang pasar. Kalau malam dia, sorry nih ya, dikerjain sama para gepeng. Diperkosa ya? Betul, dia dapat sex abuse gitu. Nah terus saya cerita sama istri kan, "Dinda, barusan habis ketemu sama seorang ibu sama anaknya, gimana ya solusinya?" Istri saya bilang, "Kontrakin aja Kanda," dia bilang gitu. Saya nggak pegang banyak uang waktu itu, cuma ada 300.000. Akhirnya saya tanya kan, saya cari lagi tuh si ibu sama anak itu, ketemu, "Mau nggak dikontrakin?" Dia bilang. Saya bilang. Dia bilang, mau, tapi emang ada yang mau nerima saya, dia bilang. Kata saya, masih sih nggak ada yang mau terima ya kan. Saya cariin tuh kontrakan, ternyata bener Bang. Rata-rata nggak mau terima gitu. Karena kontrakan kan gangguan jiwa. Betul, kontrakan kan bisnis ya. Ada 10 petak, 1 petak ditempatin sama orang yang depresi. Takutnya 90 betul lari. Nah, akhirnya saya mikir, gimana caranya ya supaya dia diterima di kontrakan. Ibu dan anak itu kita bawa ke salon. Anaknya dicukur, terus dimandiin sama istri saya gitu kan. Disuapin sama korel kilau anak saya. Akhirnya bagaimana nasib ibu ini? Setelah dikasih kontrakan kita urus beberapa bulan ya gitu. Jadi setiap dapat uang lebih dari bakmi langsung bayar kontrakan. Supaya dia nggak kabur-kabur kan. Kita beliin TV gitu kan supaya dia stay di situ. Tapi suatu malam kita nemuin dia tidur di jalan sama anaknya. Saya tanya dong, kenapa tidur di jalan lagi, udah enak di kontrakan? Dia bilang, abis kalau di jalan tuh enak, dapat 100.000, ada yang kasih makan. Ya mindsetnya udah begini nih, gitu loh. Kita mikir ya, wah berarti mindsetnya yang harus diubah. Wah si ibu ini harus disembuhkan, anaknya harus dikasih pendidikan, disekolahkan. Cuman saya nggak tahu caranya kayak gimana, gitu loh. Sampai suatu saat ada satu follower Facebook saya yang bilang gini, "Datang aja ke dinas sosial," katanya. Ternyata dinas sosial ini kan punya channel-channel dengan yayasan-yayasan pembinaan anak dan penyembuhan mental buat orang yang menderita depresi seperti ibu itu gitu. Jadi kami diantar ke lembaga kesejahteraan anak, diantar ke lembaga penyembuhan mental kayak gitu. Jadi akhirnya tertolong lah ibu. Akhirnya tertolong ibu itu dan anak itu udah sekolah sekarang. Sekolah. Ya.
Oke, jadi itu awal mula ya. Awal Setelah mula. itu Anda mulai kecanduan untuk membantu banyak orang. Betul. Karena bantuan ini juga melibatkan follower Anda kelihatannya ya. Banyak sekali Oh, iya. diskusi, banyak sekali bahkan saling membantu. Iya. Terus ada, saya catat di sini ada anak bernama Garda ya, penjual makanan keliling. Iya. Itu bagaimana nasibnya sekarang? Nasibnya sekarang sekolah, ganteng, ada sekarang Garda. Ini anak jalanan dulu. Di mana kau berada? Diri Oh boleh? Garda, coba berdiri Garda. Iya, Ada bersama diri kita, Garda. Oke, terima kasih. Tunggu dulu, saya agak terganggu. Anda terlalu lama nih pegangan ini. Bisa lepas sedikit nggak? Sebentar aja, sebentar. Iya. Saya jadi nggak fokus nih. Ya kalau mau lanjut lah. Nggak, karena kemesraan Anda berdua ini. Karena kemesraan Anda berdua, kemudian banyak orang tanya apa rahasianya, sehingga Anda bisa tanda kutip dengan segala kekurangannya. Sampai sekarang masih rumahnya ngontrak atau udah beli sendiri? Belum punya rumah, masih ngontrak alhamdulillah. Kenapa Anda kok mau membantu orang lain, sementara menurut saya harusnya Anda sudah mulai mikirin diri sendiri untuk membantu diri sendiri. Apa nikmatnya hidup seperti itu? Waktu saya ketemu orang-orang jalanan, misalkan dia seorang perempuan, tidur di trotoar, saya berpikir gimana kalau itu mama saya, gimana kalau itu istri saya. Gitu. Ketika ngelihat anak-anak kecil tidur di trotoar, gimana kalau itu anak saya, sesimpel itu. Jadi itu yang mendorong Anda berdua ya ikhlas melakukan apa yang Anda lakukan ya. Sorry, saya belum tanya istri. Apa yang membuat Anda bahagia dengan segala keterbatasan malah membantu orang lain? Apa yang membuat istri ini bahagia? Saya lihat suami saya itu baik, mau menolong orang. Emang sih kehidupan kami itu masih serba kekurangan ya Bang. Waktu dia nolong orang, dia bilang ke saya, Dinda, kan habis nolong orang, namanya si ini cerita panjang lebar. Awalnya saya bilang, kok karena bisa nolong orang sih? Sedangkan kita aja masih kekurangan, saya ngomong begitu ya. Terus dia coba meyakinkan saya, dia bilang gini, kalau kita nolong orang, insya Allah Dinda bakal ditolong sama Allah katanya. Dia juga perhatian sama saya, sama anak-anak. Yang bikin saya sayang sama suami saya ini. Dia nggak pernah mentingin kepentingan dirinya, tapi mentingin kepentingan saya, anak-anak. Sampai dia nggak punya celana, nggak punya baju, lebih mentingin saya sama anak-anak, Bang. Makanya saya sayang sama dia. Jadi ini celana pinjaman ini. Oh, ini ya? endorse. Udah jam berapa? Pantas ada yang telepon, tolong bilang waktu sewanya udah habis. Saya boleh tahu nggak? Lalu duitnya dari mana untuk nolong-nolong orang? Kan ini pasti membutuhkan uang. Dari sekian banyak usaha saya, masih ada usaha saya yang satu yang hidup. Apa itu? Yaitu usaha percetakan. Membuat souvenir, membuat logo all shop gitu. Saya kan basicnya desain grafis dulu. Gitu. Terus saya juga suka dapat ngisi seminar, tawaran ngisi seminar, nge-MC stand up comedy dari corporate ke corporate gitu. Oh jadi selama ini stand up comedy rupanya ya? Nggak sadar saya. Jadi kalau ada yang tanya, lalu kebahagiaan Anda berdua ini di mana? Jadi ketika makin banyak nolong orang tuh nggak tahu kenapa hati saya jadi bahagia banget. Terus abis itu ada pertolongan datang ke saya. Contohnya tulisan saya tahu-tahu viral. Kemudian ada di-share banyak orang, dibaca sama ibu-ibu kan. Ibu-ibunya kasih unjuk ke suaminya. Pak ada tulisan lucu, dibaca tuh. Oh iya hahaha ini lucu banget. Tentang gitu. apa itu? Tentang judulnya Istri Gue yang viral itu 100.000 share di Facebook. Kemudian si bapak itu unjukin tulisan saya ke bosnya. Terus bosnya baca, haha iya lucu juga, dia bilang kayak gitu. Ternyata bosnya itu adalah seorang owner Mayor Publishing, penerbit buku Mayor. Iya. Beliau ada di sini. Tepuk tangan buat Pak Asep Effendi. Wah, jadi ini yang menerbitkan ini? Betul. Nah, sebelum Pak Asep sebetulnya udah ada beberapa penerbit yang ngontek kita buat, Bang Bret gimana kalau tulisan-tulisan di Facebooknya punya Bang Bret sama punya Tante Nicole dibukuin aja gitu.
saya dapat dari beberapa indie dan beberapa major label gitu loh. Dia bilang, Bang Brad, kayaknya lu cocok jadi penulis deh gitu. Dia kasih tauin deh. Jadi penulis itu kalau misalkan udah ada beberapa buku dan bukunya penjualannya bagus, lu bisa hidup dari situ, lu nggak kesusahan lagi, bisa bantu banyak orang, dibilang kayak gitu. Oke, jadi kebahagiaannya ada di situ ya. Menarik sekali, terima kasih banyak nih Kang Brad Pitt dan Neng Nicole Kidman. Jadi penasaran untuk baca ya, untuk baca buku ini. Jadi terima kasih juga untuk penerbit. Februari nanti terbit lagi buku kami yang ketiga dan keempat. Loh, masih ada lagi? Ada dong. Kanda dan Dinda. Ya, untung ada Kanda, untung ada Dinda. Waduh, saya kalah jauh ini ya. Ya. Oke, saya tadinya minta maaf ini agak underestimate, agak memandang Anda gimana gitu ya. Iya. Sukses kan? Ternyata sih. Oke, terima kasih Awan, terima kasih Dinda ya. Walaupun kelihatan ketawa-ketawa, tapi banyak sekali nilai yang kita pelajari dari cerita Anda berdua. Terima kasih sudah berbagi. Dan seperti biasa, apakah semua sudah menerima buku ini? Apakah semua juga bahagia? Baik, bagi Anda yang di rumah, jangan khawatir karena Anda juga bisa merasakan kebahagiaan itu jika Anda mendapatkan buku-buku ini. Ada 100 buku yang bisa diakses, baik melalui kuis di Twitter Kick Andy Show maupun di website Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi terlambat menonton acara ini, jangan khawatir juga, Anda masih bisa menyaksikannya di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga cerita-cerita tentang pasangan inspiratif yang Anda dengarkan tadi bisa membangkitkan semangat Anda untuk berbagi dan memberikan makna dalam hidup Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.